pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Wajib belajar tauhid. Kenapa, Bib? Agar supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik. Wajib belajar ilmu fikih. Kenapa, Bib? Agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Yang terakhir, wajib belajar tasawuf agar hati kita menjadi hati yang baik. Nggih. Soale Bu ngapunten, jenengan lek mek diisi fikih tok, dawuhe Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tanafaq. Siapa orang yang memperdalam ilmu fikih, fikih tok dipelajari, diperdalami ilmu fikihnya, tapi gak diisi tasawufe, tidak diisi ilmu hatinya, maka nopo dawuhe Imam Malik, faqad tanafaq, seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Di riwayat yang lain, faqad tafassak, seperti orang yang fasik. Napa niku fasik? Gak kerasa lek dhek maksiat padahal maksiat. Contoh, repot Bu lek kali wong diisi ilmu fikih tok tapi gak diisi tasawufi. Contoh, sembayang sempakan tok, salat sempakan tok. Lho niki edan. Berangkat ke masjid niki badhe sembayang, salat maghrib, duhur, isya berjamaah, tapi pakai celana dalam. Wis katokan tok, napa koloran tok. Sembayang ditegur. Lho, kenapa sampean sembayang kok koyok ngoten? Cuma pakai celana dalam, lah kok cuma pakai celana kolor? Loh, kenapa? Emang ada ulama yang tidak mengesahkan? Ini kan sah. Menurut madhab Imam Syafi'i, memang aurat itu mabaina surra walubah, di antara pusar sampai lutut. Berarti lek pusare ditutup, lutute ditutup, sah. Bahkan menurut madhab Imam Malik, aurat niku mabaina sawaten, bagi laki-laki yaitu dua kemaluan. Jenengan Pak sholat sempakan tok, menurut Imam Malik yo sah sawai, tapi secara tasawuf gak tepat, secara tasawuf gak bener. Lho ngene niki lek mek memperdalam tasawuf, memperdalam fikih ini gak diperdalam tasawuf, akhire ibadane niku gak gawe adab, ibadane niku gak gawe akhlak. Nggih. Sing penting kan sabib. Loh iya bener wae. Nanti apa ya? Yang haram dipelintir supaya jadi halal. Beb, ini saya dikasih sama uang, Beb. Saya dikasih uang sama calon bupati, calon kepala desa, calon-calon segala macam. Niki napa? Halal, Beb, namanya dikasih. Namanya dikasih halal. Apalagi rezeki tidak boleh ditolak, halal. Nah, jangan Bu. Makanya fikih diperdalam, diimbangi dengan tasawuf. Supaya walaupun kita bersyariat dengan fikih, tapi diselingi dengan adab, seperti itu. Lanjut. Hadis berikutnya Nabi juga bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan di suatu jalan yang di situ menempuh tentang ilmu syariat, berarti dia sudah berjalan di jalan yang menuju ke surga Allah Muhammad. Kemarin saya bilang, thariq niku ada bedanya. Di dalam ilmu bahasa Arab namanya jalan itu bermacam-macam. Thariq niku jalan, syarik niku jalan, sabil niku artine yo dalan. Lek thariq niku secara bahasa Arab jalan yang kecil, jalan cilik sempit niku lho Bu. Dalam artian gimana? Sulit kita untuk menempuh jalan yang kecil. Begitu pula majelis taklim. Lek hadir majelis taklim niki gampang, istiqomah hadir majelis taklim niku sing sulit. Tapi alhamdulillah kita lihat, masya Allah Pak Suwada, nggih tambah rame niki ya.
Sampai gak cukup nih, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Majelis sampai mati, amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nggih, lanjut. Wis niku pembahasan kemarin, tidak perlu kita perpanjang lagi. Wa ba'du artine dan setelah apa Beb? Setelah saya mengucapkan basmalah, setelah saya mengucapkan alhamdulillah, setelah saya mengucapkan sholawat, kata muallif, fahadihi, maka adapun ini masailu adalah permasalahan-permasalahan muhtasiratun yang ringkas, yang pendek. Ini kitab, kata beliau, kitab niki Pak, kitab niki nggih. Niki kitab adalah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ringkas. Tapi ringkas padat. Padat berisi, berbobot ngoten. Mimba di kutubi hujjatil Islam, daripada sebagian kitab saya ambil kitab ini, saya karang daripada saya mengumpulkan, meringkas beberapa kitabnya Al-Imam Ghazali. Man arrafaha, siapa orang yang mengetahui kitab ini, kembali ke masail. Siapa orang yang mengetahui kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan kitab tersebut, narjulahu minallah, tak dongake, aku berharap, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan, agar mereka menjadi orang yang ahli ilmu zahir sak batini. Wabillahi taufik, tapi kekuatan ibadah niku sumbernya dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beliau tutup pembukaan kitabnya niku dengan beliau menerangkan, fahadihi kitabku niki, kitab saya ini bersumber madhabnya ke Imam Syafi'i yang diambil daripada karya-karya Imam Ghazali. Dados madhabe madhab Syafi'i. Kita tidak membahas fikih Hambali. Daripada madhab Imam Syafi'i yang bersumber daripada karya-karyanya Imam Ghazali. Beliau tutup dengan doa, loh niki doane wali. Doane wali niku mustajab. Siapa orang yang belajar kitab ini plus diamalno, nek belajar tok gak diamalno ya padha wae, Bu. Siapa orang yang belajar kitab ini dan mengamalkan isi kitab ini, tak dongakno mudah-mudahan jenengan menjadi orang yang berilmu, ahli ilmu zahir dan batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa Imam Ghazali? Siapa itu Imam Ghazali? Imam Ghazali niki Pak, ulama besar. Imam Ghazali ini ulama besar. Kenapa Ghazali bisa sukses? Perhatikan. Al-Imam Ghazali bisa sukses itu kenapa? Karena perjuangan orang tua, Bu. Jadi Imam Ghazali niki namanya Al-Ghazali niku julukan. Namane asmane asline Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nama Imam Ghazali niku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Berarti niki termasuk pencintane Kanjeng Nabi Muhammad.
Nggih. Keluarga pecinta Kanjeng Nabi dan dzurriyyah Nabi Muhammad. Mangkane kabeh keluargane dinamakan dengan nama Nabi. Biasane asma niku siji. Paijo bin Parman. Parlan bin Sunoto. Lho nggih. Biasanya Muhammad bin Mustafa. Niki keluarga saking ndak bisa jauhnya sama Nabi Muhammad, anaknya dijenengi Muhammad. Ayah Imam Ghazali namanya Muhammad. Kakeknya Imam Ghazali namanya Muhammad. Buyutnya Imam Ghazali namanya Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abah Imam Ghazali ki Muhammad punya anak dua, Bu. Yang kakak namanya Muhammad Imam Ghazali, adiknya namanya Ahmad. Wis gak lepas dari Muhammad dan Ahmad. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Bapak Imam Ghazali, nggih, Pak Muhammad niki niku wong biasa, Bu. Bukan ulama besar. Bukan ulama, bukan ketua thariqat, bukan napa nggih, wis bukan kiai lah, orang biasa, tapi pecinta ulama. Abane Imam Ghazali niki pecinta ulama. Di mana ada majelis, di situ beliau hadir. Kerjonane beliau apa? Abahnya Imam Ghazali apa? Ghazal. Ghazal iku tukang tenun benang. Apa lek bahasa sakniki niku? Ghazal. Tukang rajut nggih. Penenun lah. Al-Ghazali. Ghazali itu abahnya tukang tenun benang, tukang tenun kain. Tapi cinta kali ulama. Di mana ada pengajian, tabligh akbar hadir. Setelah hadir mulai bujang niki sampai beliau menikah, beliau niki setiap melihat ulama pasti berdoa, ya Allah, maafkan saya yang tidak bisa menjadi penerus Nabi Muhammad. Maafkan saya yang tidak bisa menjadi orang seperti ini. Ulama luar biasa. Ilmunya luas, ilmunya alim. Tapi ya Allah, aku berdoa dipadamu di setiap majelis. Tolong jadikan putra-putraku menjadi orang yang seperti ini. Kelihatan orang soleh, kunuk, berangkat ke masjid. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini sibuk kerja. Tidak bisa maksimal ibadah, tolong jadikan anakku orang soleh seperti ini. Setiap melihat kiai, setiap melihat ulama, setiap melihat wali, setiap melihat orang soleh, senantiasa berdoa kepada Allah. Bar majelis niku, sing dudungakno duduk utangi lunas, duduk cicilan ilang buyar. Bukan tokohnya semakin besar, yang didoakan agar gimana putra-putranya tidak seperti beliau, tapi seperti yang memimpin majelis tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah Pak, Bu. Karena doa orang tuanya, anaknya cuma dua. Anaknya cuma dua. Yang pertama Muhammad, yang pertama Ahmad, yang kedua Ahmad. Yang pertama Muhammad Al-Imam Ghazali menjadi orang ahli tasawuf yang luar biasa. Uripe niki ngarang kitab. Kitab ini ku 100 lebih kalau dikumpulkan daripada semua fan. Fikih ya ono, tasawuf ya ono, hadis ya ono, akidah ya ono, tauhid ya ono, usul ya ono. Semuanya fan niku dikarang oleh beliau. Jadi Imam Ghazali niki uripe ngarang kitab. Satu lagi putranya namanya Ahmad. Imam Ahmad, ahli ceramah mubaligh. Setiap beliau ceramah sing hadir pasti nangis. Sing maksiat tobat. Orang yang kafir memeluk agama Islam mendengar ceramah daripada anaknya orang tua daripada Al-Imam Ghazali. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Pak Bu? Karena beliau tahu bapak yang berhasil niku bukan bapak yang jabatannya tinggi. Nah, bangga bapak niki presiden.
Nak, bangga oh, bapakmu ini rektor. Bapakmu ini arsitek, bapakmu ini dokter. Orang tua yang berhasil bukan orang tua seperti itu. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa mengantarkan anaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena anak niku termasuk ilmu sambung hidup. Termasuk ilmu sambung hidup. Jenengan niki Pak, lek duwe anak. Kemudian anak jenengan niki ahli ibadah, ahli sembahyang, ahli sholat, ahli majlis. Jenengan wis sedo, wis meninggal, tapi pahala majlisnya anak, sembahyangnya anak, bacaan Al-Qur'annya anak juga jenengan dapatkan nanti di kuburan. Kayak gambaran jenengan. Iki bangga, suatu kebanggaan. Bapak tukang tenun, anak ulama besar. Pak, ono satpam. Ada satpam punya anak jenderal. Kira-kira menurut akal kita lebih hebat mana? Bapak satpam tapi anak jenderal. Daripada bapak jenderal, anak satpam. Loh ini Imam Ghazali, abahnya orang biasa. Tapi anaknya jenderal agama. Loh, kalau kita ini sekarang sibuk mengajarkan anak mengejar prestasi. Ya apa carane nak kon kudu dadi dokter. Ya apa carane nak kon harus dadi arsitek. Ya apa carane penghasilanmu harus miliaran. Padahal anak sembayang lo gak iso. Anak sholat lo gak bisa. Loh ini bapak yang gagal Pak. Demi Allah ini bapak yang gagal. Makanya saya pernah lihat di YouTube itu. Ini saking parane zaman sakniki wis. Walaupun saya kiai, tapi bagaimana saya mendidik anak saya, wis nak, kula gak menghayal kon dadi kiai. Saya ndak mengharap kamu jadi ustadz, ndak mengharap kamu jadi dokter, ndak mengharap kamu jadi presiden. Wis, aku mengharap kowe niki ya apa carane jogon sembayangmu sampai mati. Saking parane anak sakniki, Pak. Lu memang bener. Lu memang iya Pak Bu, demi Allah. Walaupun anak jenengan presiden, anak jenengan dokter, anak jenengan arsitek, nggih. Kemudian jenengan dapati anak jenengan gak sembayang, demi Allah jenengan gagal sebagai orang tua. Gagal. Jangan bangga, tapi anakku presiden, Beb. Tapi anakku dokter, penghasilannya ratusan juta. Gak takok niku. Jenengan diuripno duduk kayak dokter. Jenengan ini dikasih kehidupan oleh Allah bukan untuk jadi presiden. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jenengan niki diciptakno untuk sujud, untuk menyembah kepada Allah. Jenengan diciptakno untuk sholat. Jadi jangan menganggap keberhasilan niku lek omane jenengan mewah. Sawah berlimpah, harta bertumpuk di belakang itu suatu keberhasilan. Alhamdulillah Beb, hidup saya berhasil. Kenapa? Di tabungan saya ada uang miliaran. Tabungan saya ada uang triliunan. Sembahyang ndak kon niki? Kamu sholat ndak? 5 waktu kamu jaga ndak? Enggak kula jaga, gagal kowe. Kamu ini jadi orang yang gagal. Kamu gagal, abahmu gagal, anakmu yo gagal. Keberhasilan niku Pak, jangan diukur dengan harta. Lek jenengan ukur dengan harta, Korun menjadi orang sing paling berhasil. Korun niku hartanya bukan miliaran, bukan triliunan. Ngerti Korun? Korun niku gudangnya, kunci gudangnya aja dibawa 80 onta gak kuat. Kunci nih Pak, duduk harta nih. Artinya jenengan tumpukan duit, nggih, ten omah, kuncin.
baru 1. Tumpuk lagi kunci baru 2. Anggap onta ini bisa membawa 1000 kunci. Lah bayangkan 80 onta membawa kunci gudangnya Korun wae gak sanggup. Karena begitu kayanya itu Korun. Tapi apakah dikatakan orang yang berhasil di mata Allah? Enggak. Kenapa? Hartanya tidak digunakan di jalan Allah. Keberhasilan itu jangan dilihat dari jabatan. Alhamdulillah Beb, suatu kebanggaan saya jadi Pak Lurah Beb. Suatu kebanggaan saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Lo ojo bangga, justru itu semakin berat hisapnya. Lo lek jabatan niku menjadi kemuliaan di mata Allah, suatu keberhasilan di mata Allah. Fir'aun menjadi orang yang paling berhasil. Fir'aun itu bukan cuma presiden Pak, bukan cuma raja, raja segala raja, king of the king. Bumi niki itu semuanya tunduk di bawah kerajaan Fir'aun. Bukan cuma kerajaan ibarat Jawa dicekel ngono ndak. Seluruh bumi dipegang oleh Fir'aun kerajaannya. Tapi apakah dikatakan berhasil? Ya enggak, karena keberhasilan niku bukan jabatan, bukan harta, bukan ketampanan, tapi ketika kita bisa sujud kepada Allah. Lek jenengan jadi orang sing istiqomah salate, berarti jenengan sukses menjadi hamba Allah. Lek jenengan punya anak bisa istiqomah salatnya, berarti jenengan sukses di mata Allah menjadi orang tua. Orang tua yang berhasil itu bukan ketika punya anak bergelar. Monggo, silakan Beb, ya, tapi yang harus diutamakan sembayangi. Yang harus diutamakan bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini. Karena Al-Imam Hujjatul Islam mulai bujang dungane ya apa carane anakku dadi anak soleh. Ya apa caranya anakku dadi ulama, anakku jadi penerus Nabi. Akhirnya 2. Apa beliau ini tidak lama Pak, tidak lama sama Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali umur 6 tahun, abahnya ini sudah kerasa mau meninggal. Akhirnya gimana? Hartanya daripada hasil tenunan itu dikumpulno, dikasih ke satu ulama. Wis, kamu saya wasiatkan, ya apa caranya kamu jaga ini uang, gunakan untuk menafkahi 2 putraku. Subhanallah meninggal. Akhirnya 1 tahun lebih sama kiai tadi. Dinafkahi daripada harta peninggalan warisannya abani. Setelah habis, hartanya ini habis, kebetulan kiai niku ya kiai kampung, akhirnya minta maaf. Muhammad, apunten. Selama setahun kamu hidup sama saya nafkahi kamu ini bukan dari uang saya pribadi. Itu uang warisan abah kamu. Nah sekarang uang itu habis, sedangkan saya bukan orang yang kaya. Oleh karena itu sekarang saya tidak sanggup, wis ngene tak kei solusi. Kowe nyantri. Belajar ten pondok, belajar sama kiai yang punya beberapa santri. Insya Allah lek wis belajar ngono dijamin mangani. Aslinya diarahkan untuk mondok, tapi mondoknya itu bukan untuk tujuan mencari ilmu. Akhirnya mangkat niki Imam Ghazali. Masih umur 7 tahun lebih. Berangkat. Ketika nyantri tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tujuannya untuk mencari nafkah, tujuannya untuk supaya bisa hidup. Makanya diabadikan di dalam salah satu syairnya, talabtul ilma li ghairillah, aku nuntut ilmu tidak bertujuan selain Allah, tujuanku ngelek mangan, fa'aba, maka ilmu menolak kecuali hanya untuk kepada Allah. Akhirnya ketika beliau agak besar, beliau sadar, makanya aku ini gak nyambung-nyambung gara-gara tujuanku mondok ngelek mangan. Akhirnya ilmu ini gak barokah, ilmunya ndak masuk,
mulai sekarang saya mau belajar untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, langsung apalane lancar, pemahamannya luas. Setiap apa yang beliau pelajari niku dicatat kali beliau. Niki singkat-singkat mawe nggih. Catet. Makanya niku sampai wonten kitabe jeneng taklikot. Niku catatane beliau. Singkat cerita, catatan niku pernah dirampok sama seseorang ketika beliau jalan nggih. Perjalanan niki bekal beliau niki dirampok. Setelah dirampok niki sak kertas-kertasi. Niki pencuri perampok tadi pulang ke rumah diikuti kali Imam Ghazali. Sampai di rumahnya akhirnya digedor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kamu kan tadi yang rombongan yang ikut saya rampok. Iya, kenapa kamu ikuti saya ke sini? Maaf, saya ikhlas. Kalau baju saya kamu ambil, uang saya kamu ambil, bekal saya kamu ambil, tapi tolong di dalam tas itu ada kertas. Di dalam kertas itu ada ilmu yang saya catat, tolong kembalikan. Akhirnya kata perampok ini tadi, kata pencuri tadi, oh berarti kamu ini santri. Iya, ilmu saya ada di sana. Berarti kamu tidak punya ilmu. Kata perampok tadi, berarti kamu ini bukan orang berilmu, kamu tidak punya ilmu. Kenapa? Ilmu kamu di tulisan, ilmu kamu di kertas. Lalek kertasnya hilang, ya kowe dadi wong goblok malih. Santri itu bukan begitu. Namanya santri, ilmu jangan ditaruh di tulisan, tapi masukkan di dalam kepala. Dari situ Imam Ghazali sadar, oh bener memang ilmu iki lek ditulis, tulisannya hilang, kelem, kena banjir, dirampok, kesingsal, hilang. Ilmu itu dihafal. Makanya kata beliau, termasuk Syekh Futuh saya, penyebab futuh saya yang membuka semangat agar saya menjadi alim, ini ku perampok. Yang menyadarkan beliau agar beliau ini semangat menghafal pelajaran, ini ku perampok. Karena perampok itu tadi ngomong, akhirnya beliau sadar, disitulah pulang daripada majelis itu, semua catatannya, semua pelajaran yang beliau dapat, dihafal oleh beliau. Dihafal, Pak. Dihafal, sampai singkat cerita, beliau bertemu dengan satu ulama besar. Satu ulama besar bernama Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ini salah satu guru daripada Al-Imam Ghazali. Imam Juwaini ini Pak mendapatkan gelar Imamul Haromen. Kenapa Beb kok dijuluki Imamul Haromen? Karena pada saat itu kota Mekah dan Madinah keilmuannya menipis. Akhirnya Imam Al-Juwaini datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, ngajar ilmu syariat, kembali menghidupkan Mekah Madinah, hidup dengan ilmu syariat Nabi Muhammad. Setelah itu beliau kembali. Makanya ketika beliau kembali diberi gelar Imamul Haromen, imamnya daripada kota Mekah dan Madinah. Banyak yang diambil pelajaran oleh Imam Ghazali daripada Imam Al-Juwaini. Sampai singkat cerita beliau meninggal dan salah satu santri kesayangan Imam Juwaini ya Imam Al-Ghazali ini tadi. Imam Ghazali ini sampai diberi gelar oleh beliau Bahrun Amik. Imam Juwaini ini memberi gelar Imam Ghazali dengan gelar Bahrun Amik. Atau diberi gelar juga dengan Bahrun Mughrik, samudra lautan ilmu yang luar biasa. Jeru, amik niku dalem Pak. Karena begitu alimnya niki Imam Ghazali sampai digelari Bahrun Amik. Riwayat yang lain menyatakan Bahrun Mughrik. Ini yang membeli gelar siapa? Yang membeli gelar orang luar biasa, Imamul Haromen Pak. Jenengan memberi gelar, Bib, saya dapat gelar Al-Alim, Al-Alamah, Da'i ilallah. Siapa sing gelari? Awakku dewe, yo edan jenengan.
Orang menggelari dirinya dia sendiri, ya gila namanya. Orang itu kalau diakui sama orang luar biasa, oh ini berarti orang super, ini orang punya kelebihan. Yang membeli gelar adalah Imamul Haromen. Pak, ada orang dimuliakan oleh orang awam. Niki wong wis apik berarti. Kenapa? Orang yang menilai. Niki rajulun soleh. Tapi yang melihat orang awam. Jenengan ngomong saya soleh. Jenengan ngerti tak saya di rumah seperti apa? Jenengan ini cuma lihat secara dohir casing to. Lo casing ini ngapunten. Casing ini kadang menipu. Oh, Habib iku wong soleh. Imamaan, gamisan, napa iki serbanan, mungkin bisa tertipu. Makanya orang awam menilai seseorang bagus, ya mending. Tapi kalau sudah orang soleh, wali, ulama yang menyatakan ini orang soleh, nah ini baru memang punya kelebihan ini. Ini boleh, ini orang ini punya sisi positif yang berbeda. Jadi tergantung siapa yang memberi julukan. Nah, ini diberi julukan oleh Imamul Haromen, Imam Juwaini. Sampai singkat cerita, beliau bertemu dengan Raja Nidham Al-Muluk. Raja Nidham Al-Muluk. Nah, ini menjadi sebab beliau mendapatkan gelar Hujjatil Islam. Raja Nidham Al-Muluk. Raja Nidham Al-Muluk ini ada di Baghdad. Beliau ini pecinta ulama, tapi kadang gak mikir. Ulama niki dikumpul kabeh, sing Syiah, liberal, Wahabi, niki dikumpul kabeh. Ketika bertemu dengan Imam Ghazali, satu persatu argumen dari mereka dipatahkan. Saking alimi Imam Ghazali. Yang mempunyai paham Syiah dihancurkan argumennya. Wahabi, liberal, semuanya yang dekat dengan Imam Nidham Al-Muluk tadi, Raja Nidham tadi itu dipatahkan argumennya sehingga mereka malu dengan sendirinya dan pergi dari kota Baghdad. Kota Baghdad menjadi steril, menjadi orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Dari situ digelari beliau dengan Imam Hujjatil Islam. Hujjatil Islam niku napa nggih? Hujjahnya orang Islam niki lho. Buktine wong Islam sing garis lurus ya niki. Akidah-akidah yang menyimpang, yang menyeleweng, yang salah dipatahkan oleh Al-Imam Ghazali. Sampai beliau diangkat jadi rektor ada di universitas sana. Singkat cerita, ketika sudah beliau berumur 40 tahun lebih, beliau memilih untuk uzlah. Nah, ketika uzlah, beliau mulai ngarang kitab. Dikaranglah kitab Ihya, Mukasyafatul Qulub, kemudian usul serta karya-karya kitab-kitab yang lainnya. Karya-karya kitab yang lainnya. Alhasil yang paling kita sering dengar daripada karya beliau yang besar itu, yang fenomenal kitab Ihya Ulumuddin. Siapa ndak kenal kitab Ihya Ulumuddin? Tapi maaf Pak, beberapa tahun ini kita lihat banyak ulama-ulama baru, banyak ulama-ulama baru ini yang menghina karya beliau. Banyak ulama-ulama baru itu yang menghina karya beliau. Kalau yang menghina karya beliau itu sudah banyak. Sudah banyak. Mulai di zaman beliau itu juga ada ulama namanya Ibnu Hirzihin. Ibnu Hirzihin ini termasuk ulama yang hasud. Gak seneng sama Imam Ghazali. Tapi bukan gak seneng sama isinya. Gak seneng sama Imam Ghazalinya. Biasa Pak. Wong buka toko elektronik. Nggih, sing hasud ya sing duwe toko elektronik. Kiai sing hasud ya kiai juga, kan gitu. Gak mungkin kiai sing hasud toko elektronik, kan gitu. Kiai niki sing hasuti ya kiai juga. Orang jual akik yang hasuti ya orang yang jual akik juga. Makanya guru saya itu nasihati, khalas. Ente kalau ngajar, ente kalau dakwah niat murni karena Allah.
Uang niku lek wis karena Allah lillahi taala gak mungkin hasud, Pak. Gak mungkin ono kiai ngelekno kiai lek murni karena Allah. Gak mungkin ada ustadz jelekkan ustadz kalau murni karena Allah. Kenapa? Karena tujuannya akhirat. Uang niku lek tujuannya dunia, tak kayak gambar. Dunia niki Pak, pintune kecil. Nggih. Pintu dunia ini kecil, yang mau masuk banyak. Akhirnya apa? Orang lek yang peminatnya banyak, pintunya kecil, desek-desekan. Kadang desek-desekan, senggol-senggolan, tunyu-tunyuan. Makanya kalau ada kiai ustadz satu sama lain saling menjelekkan kelihatan. Berarti itu ustadz tujuannya dunia. Kalau tujuannya akhirat tidak mungkin. Akhirat itu pintunya besar, yang mau masuk sedikit. Tidak ada orang senggol-senggolan, desak-desakan untuk urusan akhirat. Kenapa? Pintunya besar, peminatnya sedikit. Jadi zaman Imam Ghazali pun ada. Ada dari Maghrib, dari kota Maroko, itu paling gak seneng kali Imam Ghazali. Sampai beliau itu mengajak orang untuk membakar kitab Ihya. Ihya Ulumuddin, itu bukan agama kita, tapi agama Ghazali itu. Singkat cerita, ayo besok Jumat, kita kumpul di suatu tempat, satu sama lain bawa kitab Ihya-nya, kita bakar sama-sama. Wis, dibakar bareng-bareng. Niki saking terkenali Ibnu Hirizin ini, dia itu tidak pernah terkenal prestasinya kecuali karena ingin membakar Ihya. Terkenali gara-gara kepingin ngobong Ihya. Ulama besar, singkat cerita malam Jumat mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Rasulullah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada juga Al-Imam Ghazali. Ibnu Hirizin ini ngomong, loh Kanjeng Nabi, niki wong salah. Ini orang sesat ini jangan diikuti, jangan dikumpuli Nabi. Akhirnya apa yang kamu sesatkan? Karangan kitabnya itu gak ono sing tepak, diambilkan sama Rasulullah. Nih, coba kamu baca, tunjukkan kepadaku mana yang salah. Tunjukkan kepadaku mana yang salah. Tidak bisa nunjukkan. Karena memang semua isinya benar. Akhirnya Imam Ghazali karena dituduh, ya Nabi saya minta ini orang ditakzir. Takzir niku dihukum. Dicambuk Pak. Dicambuk sampai beberapa cambukan, subhanallah bangun keesokan harinya tubuhnya itu sudah penuh dengan cambukan. Dan itu sakitnya nggak hilang walaupun minum obat sampai beliau tobat, benar-benar tobat, mengkaji kitab Ihya, memperdalami Ihya, baru sakitnya itu hilang. Sakitnya tok. Sampai meninggal bekasnya gak hilang. Sing cerita itu orang yang menguburkan. Ketika menguburkan Ibnu Hirizin, dilihat di punggung itu masih ada beberapa cambukan bekas daripada takzirnya Sayyidina Umar bin Khattab gara-gara menghina Ihya. Tapi saat itu yang dihina itu bukan isinya, yang dihina Imam Ghazalinya. Lole sakniki ngapunten, sekarang ini orang menghina kitab Ihya-nya. Mengatakan apa kitab Ihya itu banyak daripada hadis-hadis dhaif. Memang benar. Tapi ngapunten Pak, bukan kelas kita. Bukan kelas kita untuk mengomentari orang sekelas Imam Ghazali. Loh Imam Ghazali itu pasti tahu apa yang beliau karang. Dan hadis niku Pak, walaupun hadis dhaif itu masih bisa dipakai. Yang tidak boleh dipakai itu hadis maudhu. Maudhu itu jenenge hadis palsu. Lek hadis dhaif masih tidak masalah. Jadi perlu kita klarifikasi, kenapa Imam Ghazali itu memilih hadis dhaif, memasukkan hadis dhaif, kata beliau, nggih. Luwe apik hadis dhaif tapi tetap ucapannya Kanjeng Nabi. Beliau itu lebih memilih hadis dhaif tapi ini masih ucapan Nabi Muhammad daripada ucapan saya sendiri manusia yang banyak salah. Lek Nabi niki walaupun hadis dhaif gak mungkin salah Pak, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita manusia, kita ini kadang bicara sama nafsu.
Oleh karena itu beliau masih memasukkan hadis-hadis dhaif dengan alasan lebih baik kitabku ini terpenuhi dengan hadis walaupun hadis dhaif daripada ucapan aku sendiri manusia biasa yang bukan manusia maksum yang kadang masih ada salah dan luput dan dosa. Oleh karena itu beliau bukan kelas kita untuk mengomentari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Alhasil kitab ini ditutup dengan doa, dan doa ini adalah doa daripada seorang wali. Saya tutup dengan cerita. Ketika saya mengkaji kitab ini dengan guru saya Habib Taufik, wali itu Pak mempunyai sir masing-masing. Jadi wali itu punya barokah masing-masing. Contoh, Imamul Haddad, Habib Abdullah Haddad, Singarang Rotib. Itu sirnya di mana? Barokahnya di mana? Di kitab Qasidah beliau. Namanya Diwanul Haddad sama Rotibul Haddad. Contoh lagi, kalau jenengan ke Hadramut, ada namanya ulama besar Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu sirnya di mana, berkahnya di mana? Di turobnya. Turob itu tanah kuburannya. Makanya jenengan ini kadang kalau punya keluarga, anak atau siapapun yang dari tanah Hadramut pulang mesti ngantongi tanahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Terkenal itu turobnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu mujarab gawe obat. Entah obat dohir maupun obat batin. Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali itu wali besar. Sirnya di mana? Di kitab Ihya Ulumuddin. Berapa banyak orang yang diangkat jadi wali gara-gara memperdalam kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik niki 40 tahun jadi kutub. Itu sirnya menjadi wali salah satunya gara-gara rutin membaca kitab Ihya Ulumuddin. Jenengan kalau hadir ten Gresik Hall itu pasti sekaligus hataman kitab Ihya. Dan situ pasti diterangkan sirnya Habib Abu Bakar itu karena mengkaji kitab Ihya. Makanya di Gresik itu beliau buka majlis namanya Majlis Ihya. Di Bangil ada namanya Pak Bangil itu Pondok Ihya Ulumuddin. Itu yang awal mencetus membuka pengajian kitab Ihya Habib Abu Bakar. Di Surabaya itu daerah Margi, itu juga ada majlis. Majlis itu mengkaji tentang Ihya yang membuka Habib Abu Bakar Gresik. Kenapa? Karena sirnya beliau ada di kitab Ihya. Habib Ahmad bin Zain Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Habsyi ini wali santri emasnya Habib Abdullah Haddad yang kita baca Rotibul Haddadnya. Itu sirnya di mana, Habib? Rahasianya di mana? Barokahnya di mana? Di dalam kitabnya. Kitab apa? Banyak kitabnya. Tapi yang paling banyak berkahnya kitab Risalatul Jami'ah. Makanya kalau kita lihat habaib nih sama sebagian kiai, kalau pertama kaji membuka pengajian tapi yang ringkas padat pasti kitab Risalatul Jami'ah. Kenapa? Karena selain ini kitab lengkap plus mendapatkan doa daripada pengarangnya. Nopo doa nih? Beliau tutup. Aku berharap kepada Allah. Ini kising emas ini. Aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapa orang yang belajar ilmu ini dan mengamalkan isi kitab ini, mudah-mudahan menjadi orang yang diberkahi dan menjadi orang yang ahli ilmi zahiran dan batinan. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan berkah daripada para aulia, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang kita bisa kaji. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa, kemudian sholat isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma fir dunubana su'ibana tahhir qulubana wa hasin munqalabana wa afina wa fa'na wa la ta'atika wa syukrika aina wa an babika fala tatrudna wa atim bisalihati amalana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
اللهم اصلح صدورنا وقوي حبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل من هذه جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شاكيا ولا محروما. اللهم اجعلنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.